Karena kalau dianggap penting, itu kan pasti diberikan fasilitas yang memadai dong, dikasih insentif yang juga memadai. Tapi lihat kondisi sekarang, apalagi muncul kemudian perbandingan dengan para pekerja di SPPG, di MBG, di BGN seperti itu, ini menunjukkan bahwa maaf ya para guru, maaf para dosen, Anda itu bukan dianggap bagian penting loh dalam sebuah peradaban, dalam dunia pendidikan. Apa buktinya? Karena Anda tidak diberikan reward, nggak diberikan insentif yang layak. Kalau dianggap penting, pasti berikan upah tinggi dong. Waduh, ini berita menyedihkan banget ini bagi guru-guru. P3K SPPG didahulukan. Ya Allah, guru honorer belum jelas nasibnya. Pengabdian panjang, kepastian pendek. Wah, ini lagi-lagi bakalan rame ini di sosial media ini. Gimana ini guru-guru yang dulu bertahun-tahun Assalamualaikum. belajar? Waalaikumsalam, Ustadz. Ini kebetulan sekali, Ustadz. Apa Ageng? Bingung nih? Kita ngopi dulu. Minum dulu Pak Ageng. Minum dulu ini. Iya. Apapun masalahnya kita ngopi dulu Pak. Iya, apapun masalahnya kita ngopi. Masalahnya kalau ngopi semakin berat, Ustadz. Ini kasihan guru-guru honorer, Ustadz. Jadi kan Pasti Pak Ageng mau ngomongin MBG nih pasti ya. itu, Ustadz. Ya Allah. Padahal kemarin MBG itu baru kemarin, Ustadz. Betul. Tapi udah direncanain apa ya? Jadi P3K. Sedangkan guru-guru yang udah puluhan tahun dia itu kerja, mengabdi, nggak diangkat-angkat. Ya. Ini kan bicara apa ya? Keadilan, Ustadz. Ini gimana menurut Ustadznya? Aduh ya. Memang ini program yang menurut saya perlu ya, bahkan mungkin harus dievaluasi Pak Ageng ya. Buat teman-teman yang atau Bapak Ibu yang punya dapur MBG atau yang juga sudah jadi pegawai MBG, ya tapi jangan ini ya, jangan kemudian gelisah dengan apa yang kita sampaikan di sini ya Pak Ageng ya. Chill aja begitu kan ya. Karena yang kita persoalkan itu sebetulnya kebijakannya, bukan pekerjaannya. Bahwa saya sebetulnya dalam beberapa hal setuju ada MBG, tapinya dengan catatan begitu kan. Nah, salah satu catatan yang kemudian saya highlight itu kan, saya bikin tebal, saya bikin bold ini yang tadi Pak Ageng sampaikan. Kok bisa ya? Ini baru saja berjalan ya 2 tahun, tapi ternyata sudah ada 3.000 pengangkatan jadi ASN. Nah, sementara bertahun-tahun guru honorer itu mereka. Iya, 10 tahun, 15 tahun, bahkan separuh hidupnya. Ya Allah, belum diangkat-angkat. Ini kan jadi kayak ini menghargai pengabdian apa enggak sih? Apa sekedar merapikan administrasi doang? Gitu. Itulah. Jadi bangsa kita memang jadi bangsa hari ini tidak menghargai kerja keras orang lain. Iya. Bayangkan ada yang sampai usia sudah lewat, syarat ASN akhirnya terlempar, dia nggak bisa diterima karena usia sudah melewati ambang batas seperti itu. Sementara dia sudah bertahun-tahun, tadi Pak Ageng bilang ada yang 10 tahun, sekian belas tahun, dengan income atau penghasilan juga yang kita prihatin sekali. Ratusan ribu, Ustaz. Iya, sementara kita baca driver di MBG atau yang kerja packing di MBG juga sehari bisa 150.000, terus 20.000, sebulan dia bisa take home pay sekian juta. Sedangkan seorang guru yang dia kerja pagi sampai sore dengan beban kerja sama dengan guru-guru yang sudah dari ASN, gajinya ternyata di bawah mereka. Dan memang itulah yang ingin saya sampaikan. Kenapa kok bangsa kita ini sekarang malah justru menjadi bangsa yang kurang menghargai kerja keras orang lain dan kurang menghargai kemudian tingkat pekerjaan yang itu sangat urgent dibandingkan dengan yang lain, Pak Ageng. Ini memang persoalan kita. Makanya salah satu catatan saya tentang MBG ini, di balik saya juga setuju beberapa hal, tapi ini juga catatan saya memang yang kok ini mengapa terjadi seperti ini? Gitu Pak Ageng ini. Iya. Kayak apa ya ini? Kayak proyek atau apa ya yang cepet banget gitu, kayak tergesa-gesa gitu. Iya kan? Ya Allah. Ini yang bikin berat hati saya, Ustadz. Jadi ya guru honorer ini kan bukan sekedar angka gitu. Mereka
ada nama, ada wajah, ada cerita hidup yang menjalani itu gitu. Ngajar pagi, ya kan? Sorenya ngajar les gitu untuk nambahin, ya kan, pendapatan. Ya, malamnya ya berdoa, ngaji gitu ya. Tapi kebijakan ini datang, mereka cuma dengar satu kata, sabar dulu gitu. Inilah gambaran kita ini gagal melihat apa saja yang menyusun sebuah sistem dan menyusun masa depan. Ya kalau dikatakan oleh pemerintah bahwa anak-anak kita butuh gizi yang bagus, itu betul. Kita nggak menolak itu. Bahwa ternyata cukup banyak loh anak Indonesia itu yang mengalami malnutrisi, stunting, itu cukup banyak. Karena apa? Masalah gizi memang. Tapi kalau kita bicara tentang pendidikan, maka di antara unsur yang sangat penting dalam pendidikan itu adalah SDM-nya, tenaga pengajarnya. Jadi kalau kita lihat ibarat rumah, sebuah pendidikan itu, maka di antara jantung bagian paling penting jantungnya itu adalah gurunya itu, para pengajarnya itu. Jadi bukan cuma guru Pak Ageng, tapi gaji dosen pun ternyata nggak besar-besar juga begitu, nggak besar-besar amat. Kemarin juga banyak keluhan dari para dosen karena mereka ternyata gajinya itu ya jauh dari kelayakan. Sementara sekolah, perguruan tinggi itu akan membangun masa depan, membangun peradaban satu bangsa. Kalau sampai hari ini ternyata guru dan juga dosen atau pengajar pada umumnya, termasuk guru-guru di madrasah ya Pak Ageng ya, mereka itu hanya mendapatkan gaji yang jauh dari kelayakan, berarti memang mereka sebetulnya sampai hari ini oleh bangsa kita ditempatkan bukan sebagai bagian yang penting dalam peradaban, bukan bagian yang penting, bukan jadi prioritas, dan dianggap tidak penting dalam peradaban dan dalam dunia pendidikan. Ya dianggap cuma pelengkap saja. Karena kalau dianggap penting, itu kan pasti diberikan fasilitas yang memadai dong, dikasih insentif yang juga memadai. Tapi lihat kondisi sekarang, apalagi muncul kemudian perbandingan dengan para pekerja di SPPG, di MBG, di BGN seperti itu, ini menunjukkan bahwa maaf ya para guru, maaf para dosen, Anda itu bukan dianggap bagian penting loh dalam sebuah peradaban, dalam dunia pendidikan. Apa buktinya? Karena Anda tidak diberikan reward, nggak diberikan insentif yang layak. Kalau dianggap penting, pasti diberikan upah tinggi dong. Nah ini gambarannya Pak Ageng. Jadi kalau saya melihat nih Ustadz ya, bukan sekedar apa ya P3K SPPG-nya ya Ustadz ya, tapi memang ini kan apa ya, bisa dikatakan yang sudah mengabdi lama, tapi kok nggak ada penghargaannya sama sekali gitu Ustadz. Sedangkan yang baru kemarin ya itu udah cepet-cepet langsung mau diangkat gitu. Ya emang ya kalau saya perhatikan aneh ya Pak Ageng ya. Saya sering lihat influencer misalnya ya. Kontennya bukan konten yang edukatif, bukan konten yang kemudian memberikan faedah lah, yang nggak worth it untuk ditonton. Tapi karena kemudian itu memberikan hiburan, memberikan fun yang luar biasa, akhirnya tinggi followernya, viewernya juga tinggi gitu kan, dan dia bisa mendapatkan uang yang banyak dan diundang kemana-mana gitu kan. Begitu pula namanya artis, para penghibur, dunia para entertainer gitu ya, mereka juga bisa mendapatkan income yang sangat tinggi. Jadi sebetulnya ini menggambarkan beginilah wajah peradaban bangsa kita hari ini Pak Ageng. Di mana yang penting justru dianggap nggak penting dan nggak perlu mendapat penghargaan yang tinggi, tapi yang nggak penting-penting itu justru dianggap penting dan dianggap kemudian pantas mendapatkan reward atau insentif yang tinggi. Kenapa? Semata-mata unsur fun-nya itu, karena menghibur, ada entertainment-nya di sana itu. Nah ini yang kita sangat prihatin. Oh yang kedua Pak Ageng ya, juga kita lihat bagaimana nasib guru, kita berulang kali di forum ini suka bahas ya kan. Sekarang guru juga banyak tidak mendapatkan perlindungan secara hukum ketika ngajarin murid. Ya kan, coba kata ada murid yang bermasalah oleh guru dihukum, gurunya kena hukum. Bermasalah dengan hukum. Termasuk ketika kemudian ada guru kepala sekolah yang dia curhat tentang kondisi MBG yang didapat oleh sekolahnya. Dipastikan guru ini nanti akan mendapatkan persoalan dalam hidupnya. Itu sudah berapa kali kita baca berita sampai akhirnya guru ini diperkarakan karena dia
menceritakan kondisi makanan di sekolahnya, kondisi siswanya yang kemudian nggak suka, nggak doyan, atau ada yang keracunan, malah guru ini disalahkan. Nah, ini satu kegagalan di dalam melihat hal yang penting. Yang penting dianggap nggak penting, sementara yang nggak penting sekarang dianggap penting. Dan itu terjadi di mana-mana. Jadilah wajah peradaban bangsa kita. Jadi yang salah di mana? Itu disalah di paradigmanya, mindsetnya, cara berpikirnya begitu. Karena bayangkan Vietnam itu hari ini mereka sudah punya rencana untuk menaikkan level pendidikan mereka masuk ke jajaran 10 besar pendidikan dunia. Nah, salah satunya apa? Mereka bikin reformasi di sistem gaji guru begitu. Mereka akan naikkan nanti upah guru karena mereka tahu bahwasanya kalau guru itu ngajar dengan perasaan tenang karena di rumahnya sudah pada kenyang gitu kan, dia ngajar juga kan fokus. Jadi bisa lebih profesional. Tapi hari ini seringkali ya dari sisi kemudian guru juga, mohon maaf ya Bapak Ibu guru, banyak yang masih kemudian harus di-upgrade skillnya, kemampuannya. Sementara dari sisi kesejahteraan juga jauh. Tadi berapa banyak guru honorer yang sudah bertahun-tahun bahkan sampai melewati syarat usia itu, mereka nggak diangkat juga, akhirnya nggak bisa menjadi ya tenaga kerja yang bisa mendapatkan upah yang memadai. Maka ini menunjukkan soal satu prioritas dalam pembangunan, dalam peradaban, kedua rasa keadilan Pak Agung. Ini kan jelas dong, apakah para bapak pejabat, termasuk Pak Presiden yang membuat keputusan ini nggak merasa melukai hati guru, jutaan guru yang sudah mengabdi jauh lebih lama dibandingkan para pekerja di BGN, ya di SPPG seperti itu. Apa nggak ada perasaan malu dan perasaan kemudian bersalah ketika memberikan kebijakan yang tidak adil seperti ini? Apa nggak malu gitu kan membuat kebijakan seperti ini? Apa nggak merasa melakukan sebuah tindakan yang mohon maaf zolim ya ketika ada orang-orang sudah memberikan kontribusi ke pendidikan dan katanya kita ingin menuju Indonesia emas begitu kan? Dan kalau bicara masa depan sebuah bangsa ya pendidikan kuncinya. Dan gizi itu bisa nomor sekian gitu kan? Kalau kemudian guru-gurunya tidak diberikan reward yang memadai dan juga nggak dijaga kualitasnya, ambruklah kemudian pendidikan kita ini. Dan ini yang terjadi. Harusnya sih ya para pejabat kita kalau mereka masih punya rasa kemanusiaan, malu dong dengan seperti ini dan kemudian merasa bersalah. Mestinya begitu Pak. Kalau dilihat nih dari kacamata Islam nih Ustaz, ini kira-kira pandangan Islam tuh harus seperti apa Ustaz terkait ini? Pak Agang juga ya, Bapak Ibu semua ya, hampir nggak ada. Saya malah mengatakan nggak ada satupun agama dan peradaban yang begitu menghargai ilmu dan pemilik ilmu dan yang mengajar ilmu kecuali Islam. Secara ajaran ya, di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Nabi juga menyebutkan bahwasanya orang alim, ulama itu sosok manusia yang luar biasa. Malah kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kemudian yang namanya mengajarkan ilmu itu termasuk ke dalam amalan. Kalau orang yang melakukan itu dia meninggal, itu masih mengalirkan pahala. Kan kata Nabi, setiap anak Adam itu kalau sudah meninggal terputus amalnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Adalah ilmu yang dimanfaatkan. Nah, para guru ini kan Masya Allah. Oh Pak Agang sudah ngajar berapa ratus, berapa ribu murid kan? Berapa banyak oleh para guru itu yang jadi jenderal? Nggak mungkin jadi jenderal kalau nggak ada gurunya. Walaupun makanannya bergizi, walaupun dia makanannya bagus, tapi kalau nggak ada guru, nggak mungkin jadi jenderal, nggak mungkin jadi presiden, nggak mungkin jadi menteri. Nah kenapa justru dibela lebih dulu? Ini gizinya dulu, bukan gurunya dulu, bukan pendidikannya dulu di sini kan? Nah dalam Islam ini justru yang pertama kali kemudian ditempatkan tinggi itu tenaga pengajarnya, gurunya. Ini secara prinsip ajaran Pak Ageng ya. Nah secara kemudian human rewardnya, penghargaannya ya Masya Allah. Kita bisa baca di masa Abbasiyah, masa Umayyah, masa Utsmaniyah, gaji guru itu luar biasa. Mereka bisa pulang ke rumah tuh membawa pendapatan setiap tahun itu bisa sampai sekian ratus dinar. Jadi 1 dinar itu sekarang 4,25 gram emas kali 2 juta, berapa itu Pak Ageng kan? Jadi menunjukkan penghargaan yang sangat luar biasa dari Islam dan dari kemudian negara yang menerapkan Islam ini kepada para tenaga pengajar. Nah jadi guru itu bukan sekrup
dalam mesin pendidikan yang bisa dibongkar pasang diganti dengan sekrup yang baru. Ya kalau nggak mau jadi honorer sudah keluar aja, kita ganti dengan yang lain. Nah itu kan kayak Itu sekarang. pernyataan sakit hati, Ustaz. Betul kan sekarang Yang bikin prinsipnya sakit hati. begitu kan. Ya kalau nggak puas jadi honorer, nggak suka gaji kecil, mundur aja. Allahu Akbar. Saya kira ini satu pernyataan yang melukai dan menunjukkan ketidakwarasan orang mengucapkan seperti itu, Pak Ageng. Dan tidak kemudian punya empati dan nggak punya jauh pandangan ke depan tentang peradaban yang mau dibangun. Ini kalau kita bicara dalam Islam, ya Masya Allah, jangan ditanya. Makanya kemudian peradaban Islam itu melahirkan para ulama, baik ulama dalam sakofah, maupun ulama dalam bidang sains, kedokteran, matematika, kemudian optik, dalam bidang geografi, kimia. Wah itu Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena Islam itu adalah rumah yang sangat luar biasa untuk ilmu dan orang-orang yang mau mengembangkan ilmu. Nah, dalam kitab Ta'limun Ta'lim kan disebutkan, jadilah engkau aliman, orang berilmu. Au muta'aliman, atau yang mencari ilmu. Au mustami'an, mau menyimak ilmu. Au muhibban, atau yang mencintai ilmu. Jangan jadi golongan yang kelima. Apa yang kelima itu? Yang nggak mau ilmu, pengennya makan doang. Nah ini jangan sampai begitu kan. Jadi empat ini yang penting. Itulah pesan para ulama, menandakan Islam ini, Masya Allah, agama yang sangat luar biasa menempatkan ilmu dan para pemilik ilmunya, Pak Ageng. Ini Ustadz, saya tuh menyaksikan ya Ustadz, guru-guru honorer yang jam sekarang itu, ya Allah mereka itu. Saya sempat melihat satu postingan gitu, gaji pertama ya kerja di SPPG ya MBG itu, dibuka amplopnya. Wah, dibuka gitu ratusan seratus lembaran merah itu ya. Yang merahnya banyak banget gitu kan. Ada mungkin jutaan gitu ya, rupiah gitu. Satu lagi gaji pertama guru honorer. Ya Allah, cuma lembaran beberapa ratus sama 50.000 Ustaz. Iya, Masya Allah. Sampai dilihatin amplopnya nggak ada lagi, kosong. Astagfirullahaladzim. Itu apa ya? Jadi sekarang bangsa sekarang ini, negeri ini tuh jadi apa ya? Ke guru itu jadi seperti ya, Pak Ageng, memang itu kesalahan paradigma ya, kesalahan berpikir. Jadi ada pandangan, bahkan kita juga dengar beberapa waktu lalu ya, ada seorang menteri mengatakan kalau jadi guru itu jangan mengharap kaya. Kalau mau kaya jadi pedagang begitu kan. Ini pandangan yang salah gitu kan. Jadi bukan capek fisik tapi capek batin juga. Nah, aduh, batin sudah capek, ya fisik sudah capek, batin juga capek begitu kan. Double Jadi itu. masih ada pandangan jadi guru mah harus ngejar pahala, ngejar ikhlas, jangan ngejar uang, jangan ngejar penghasilan loh. Nggak bisa. Dalam agama kita justru dua-duanya terdapat. Kalau bicara tentang kerja, maka ada namanya qimatul madiyah, nilai materi. Tapi juga bisa mendapatkan nilai yang lain lagi, nilai sosialnya, nilai akhlaknya, nilai kemanusiaan, itu bisa dapat seperti itu. Maka ucapan-ucapan yang muncul di media massa dari para pejabat kita itu makin merendahkan nilai para guru, makin menunjukkan mereka tidak mengakui pentingnya seorang guru dalam dunia pendidikan dan dalam peradaban. Sampai mengatakan, ya kalau mau kaya jangan jadi guru, jadi pedagang aja. Itu keliru itu, seperti itu. Atau juga kita masih ingat barangkali ya, lagu yang bertahun-tahun itu di telinga kita, pahlawan tanpa tanda jasa. Itu. Nah itu kita harus ubah, justru guru itu sosok yang harus diberikan tanda bahwa dia itu berjasa. Apa tandanya itu? Diberikan insentif yang layak, diberikan juga penempatan yang layak. Dalam agama kita itu kan oleh para murid, guru itu kan wajib dihormati. Takzim. Ada takzim, ada ihtiram begitu kan. Tapi hari ini guru itu dilecehkan murid, dilecehkan orang tua, dan sekarang dilecehkan oleh siapa? Pengambil kebijakan kedudukannya itu. Nah ini memang paradigma bangsa kita ini yang sudah jauh menyimpang, yang akhirnya ini akan menghancurkan peradaban yang akan dibangun. Jadi kalau dikatakan kita ingin memiliki masa depan yang cerah, ya katanya Indonesia tidak gelap tapi terang, tapi kebijakan seperti ini, wah ini gelap ini sebetulnya ini. Gimana nanti kalau para tenaga pendidik mereka mogok? Atau mereka kemudian banyak, kan sekarang guru profesi yang nggak diminati itu. Karena tadi nggak memberikan jaminan hidup yang layak bagi mereka. Sementara kerjaannya, fisiknya juga jalan, otak juga muter terus, tapi human rewardnya itu nggak layak. Kalah dengan sekedar kemudian tadi pembagian makanan, memasak segala macam. Itu Masya Allah. Dua-duanya penting, tapi posisi guru harus di atas yang lain, Pak Ageng itu. Nah ini menggambarkan memang ya sebuah
bangsa yang mereka tidak ngerti bagaimana membangun peradaban dan bangsa yang tidak ngerti bagaimana menghargai yang namanya dunia pendidikan. Padahal dunia pendidikan salah satu pilar yang penting dalam sebuah peradaban. Jepang ketika negaranya babak belur usai Perang Dunia Kedua, yang ditanyakan Kaisar Jepang adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Karena apa? Dia tahu, Kaisar Jepang tahu, bangsa Jepang itu hanya bisa maju lewat pendidikan. Dan siapa kemudian yang ada sana itu? Para guru itu. Dan dalam kehidupan sejarah Islam apalagi, para Khulafaur Rasyidin, para khalifah berikutnya juga, mereka memberikan penghargaan yang sangat luar biasa kepada para ulama dan para guru. Ini satu hal yang kita harus belajar dari Islam dan harusnya memang merujuk pada Islam, Pak Ageng. Kalau gitu Ustadz, ini apa yang harus diperbaiki Ustadz? Saya prihatin gitu Ustadz lihat. Termasuk banyak juga yang speak up nih Ustadz, gara-gara ini viral gitu Ustadz. Ya. Saya khawatir kalau yang speak up itu adalah para guru justru malah mendapat tekanan. Karena kan guru yang ketika ngomong, kepala sekolah ngomong tentang MBG yang dinilainya nggak berkualitas, ada yang rusak, itu malah mendapat tekanan. Baik itu oleh pihak-pihak tertentu maupun oleh institusi tempat mereka bekerja. Ini jadi kita khawatir dengan nasib guru. Kalau guru speak up terus nanti malah dianggapnya tidak loyal, dianggapnya kemudian nggak ikhlas dalam beramal seperti itu. Padahal mereka menuntut keadilan dan menuntut diakui keberadaan mereka itu. Nah, jadi kalau bicara apa yang mesti diperbaiki, satu memang cara pandang kita ini, cara pandang bangsa ini terhadap pendidikan, termasuk kepada para tenaga kerja yang ada di dunia pendidikan itu. Kalau seperti sekarang, berarti menunjukkan bangsa kita menganggap pendidikan nggak penting begitu. Terutama adalah para pengambil kebijakannya. Menganggap nggak penting gitu. Lebih penting perut kenyang daripada otaknya yang kenyang begitu kan. Lebih baik kemudian badannya besar, bukan kemudian ilmunya yang besar, bukan kemudian derajatnya yang tinggi yang lebih penting. Jadi memang cara pandangnya harus diubah. Sementara agama kita, ayat pertama turun, Iqra. Mengajarkan untuk kemudian belajar, baca. Kita tahu kan bahwa di Mekah itu, negeri Mekah, nggak banyak orang bisa membaca. Termasuk Nabi kita juga kan nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Tapi ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Jadi memang agama kita ini agama yang mengajarkan revolusi pendidikan. Bahwa orang harus pinter, harus cerdas, harus belajar, harus punya budaya literasi. Nah, kalau sekarang ini ternyata justru guru tidak diberikan kedudukan yang penting, nggak diberikan penghargaan yang layak, berarti memang cara pandangnya ini salah banget seperti itu. Lalu yang kedua tentu adalah dari cara pandang ini kan muncul kebijakan nanti, ya kan? Nah, maka kebijakan harus diubah. Kalau betul bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pemerintahan sana menganggap bangsa ini hanya bisa dibangun dengan pendidikan, yang tolong hargai para pendidik. Ya, tingkatkan kualitas mereka, awasi juga mereka dalam mengajar supaya kemudian mengajar sesuai ya dengan tupoksinya sehingga bisa mencerdaskan anak-anak didik kita. Tapi kalau menganggap ini nggak penting, ya sudah. Maka yang seperti akan terus berjalan. Dan yang ketiga juga para guru pun harus mereka mengupgrade kemampuan mereka, mentalitas mereka juga harus diubah. Apa kemudian mereka senantiasa mau belajar? Ya mudah-mudahan lah kesempatan lain ini bisa meningkat kesejahteraan guru. Walaupun saya nggak tahu apakah ada kebijakan yang akan berubah atau tidak. Karena kalau kita lihat kan dana MBG itu 70% ya dari dana pendidikan. Yang harusnya itu sebagian besar diberikan kepada murid dan guru dalam bentuk fasilitas pendidikan, justru dalam bentuk makanan. Dan yang saya prihatin, Pak Ageng ya, saya banyak cerita dari kawan-kawan saya juga yang guru, banyak anak nggak suka dengan makanan, yang akhirnya terbuang. Ditumpukan sampah. Akhirnya makanan itu nggak dimakan anak-anak, ditumpukan sampah, akhirnya menimbulkan masalah baru, Pak Ageng. Jadi kalau bahasa agama, ya sayang gitu kan, nggak memberikan manfaat untuk anak-anak kita. Ini memang cara pandang ini yang sangat sudah menyimpang di dalam bangsa kita, Pak Ageng. Pesan Ustadz Iwan ya untuk para guru honorer yang menyaksikan podcast ini, Ustadz. Bapak Ibu guru, ya saya nggak bisa membantu dalam kebijakan, saya nggak bisa membantu juga di dalam finansial, tapi saya bisa memberikan motivasi. Bapak Ibu guru tetap harus belajar dan mengembangkan diri dan juga tetap bekerja dengan penuh kesungguhan dan profesional. Dan dalam kondisi sekarang ini Bapak Ibu guru ya
harus punya pilihan untuk apa? Untuk kemudian punya skill yang lain. Untuk apa? Untuk menopang hidup Pak Ageng. Mau nggak mau seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu Guru, mungkin manusia Indonesia hari ini tidak menghargai Anda, tidak menghormati Anda. Tapi setiap ilmu yang Anda sampaikan pada murid-murid Anda, Bapak Ibu Guru, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Nanti walaupun kita berpulang, tapi pahala itu akan mengalir untuk Bapak Ibu Guru. Itu harapan yang paling besar yang bisa dilakukan. Karena Allah nggak pernah menyia-nyiakan amal Bapak Ibu Guru semua. Tapi harapan kita tentu sistem ini bisa berubah. Dan memang hanya dengan Islam itu. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan revolusi pendidikan yang luar biasa, Pak Ageng. Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas obrolannya pada hari ini. Mudah-mudahan ini tetap menjadi penyemangat kita. Amin. Ya, Amin, Pak. para guru, khususnya guru honorer ya, untuk terus kita membina generasi, ya, terus menciptakan generasi-generasi selanjutnya yang mudah-mudahan nanti ya kebijakan-kebijakannya ya mendukung kita semua. Amin, amin ya. Terima kasih Ustadz. Oh, Pak Ageng. Kita minum kopi dulu, Pak Ageng. Iya, saya udah habis nih. Wah, saya belum, Pak Ageng. Mau minum diajak sama Pak Ageng soalnya.